Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan nikmat, dan semoga Allah ridho dan amal ibadah puasa kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas David Silalahi. Apakah Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, di waktu kiamat memiliki kuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati sama seperti kuasa Yesus? Kalau ada tertulis dalam ayat di kitab umat muslim, saya dan istri saya akan siap menjadi mu'alaf. Terima kasih buat Mas David Silalahi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas David ini, saya akan memberikan beberapa sedikit pemahaman tentang siapa Yesus dan kitab suci Al-Quran. Insya Allah pemahaman ini nanti akan memberikan hikmah tersendiri bagi Mas David Silalahi. Semoga hatinya dilembutkan agar menerima kebenaran dari agama yang lurus, yaitu agama Islam. Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai datangnya Nabi Isa sebagai seorang hakim yang adil. Bukankah Nabi Isa sudah mati meninggalkan dunia ini? Kaum Yahudi tidak berhasil membunuhnya. Mereka tidak pula berhasil menyalibnya. Ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa atau yang mereka anggap sebagai Yesus. Dialah Yudas Iskariot. Dialah Yehusa yang ditangkap tentara Yahudi yang membenci Nabi Isa. Kemudian mereka menyalib di tiang Golgota. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kaum Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang, inilah Nabi Isa, Isa putra Maryam. Maka kata Allah, mereka tidak yakin dengan siapa yang mereka salib selama ini, dan ini akan menjadi keraguan-raguan yang nyata sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada tahun 324, tepatnya di sebuah kota di Nisea, ini adalah kota di bagian negara Turki yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Istanbul. Pada tahun tersebut telah terjadi pertemuan para pendeta, dan mereka semua para pendeta bersepakat bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus adalah anak Tuhan. Padahal semua itu tidak disebutkan di dalam kitab suci Injil, tidak ada di dalam wahyu Allah. Dalam pertemuan para pendeta ini, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil membunuh Nabi Isa atau Yesus. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Allah mengangkat Nabi Isa atau Yesus ini. Nabi Isa putra Maryam ini belum meninggal. Allah mengangkatnya ke langit. Beliau belum meninggal sampai nanti menjelang hari kiamat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad pernah berkisah bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah Nabi Isa ini akan membawa syariat baru?
Apakah Nabi Isa dengan turunnya Nabi Isa ini akan membawa ajaran yang baru? Tidak. Tidak sama sekali. Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah, dan tentunya menegakkan syariat-syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa, Isa putra Maryam atau yang mereka sebut selama ini dengan Yesus, datang untuk membatalkan syariat-syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta tersebut. Dan ini diantaranya, salah satu diantaranya mereka, para Yahudi ini mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal di palang salib. Hal ini dibantah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini jelas diceritakan, dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Isa ini datang dan menghancurkan salib. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maksud daripada Yesus atau Nabi Isa ini akan menghancurkan salib karena memang salib itu adalah kutukan. Salib itu adalah laknat atau kutukan, karena salib ini dahulunya merupakan lambang kutukan, lambang kutuk. Namun setelah peristiwa penebusan dosa di kayu salib itu, dengan menjadikan Nabi Isa atau Yesus ini yang tidak berdosa, menjadikan Yesus atau Nabi Isa ini seorang yang tidak berdosa, dibuat menjadi seolah-olah berdosa karena menanggung semua dosa-dosa daripada manusia, supaya hal ini dimaksudkan supaya umat manusia yang percaya kepadanya tidak menjalani penghakiman atau menjalani penghukuman. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah patung dia, ini adalah patung Yesus atau patung Isa putra Maryam. Maka hal ini dibantah jelas, dibantah keras di dalam kitab suci Al-Quran bahwa sekali lagi mereka kaum Yahudi tidak menyalibnya, tidak berhasil pula membunuhnya. Kalau ada orang di luar sana yang berkata, kamu sekalian Muslim, jangan bahas agama kami, jangan bahas agama Kristen, urus saja agamamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kami Muslim, kami semua Muslim tidak akan membahas agama orang lain, tidak akan membahas agama kalian semua kalau Allah tidak menyebutkannya di dalam kitab suci kami, tidak menyebutkannya di dalam kitab suci Al-Quran. Allah menyebutkannya tentang apa yang kalian sebut sebagai Tuhan itu di dalam beberapa surat, di antaranya adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Imran, dan surat Al-Baqarah. Nabi Isa, Isa putra Maryam atau yang mereka sangka sebagai Yesus, anak Allah, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tak lain tak bukan, beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi utusan Allah. Semua Nabi tentunya meninggal dunia. Isa juga nantinya akan meninggal. Hanya saja tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Isa ini akan datang sekali lagi yang untuk kedua kalinya di akhir zaman, akan menghancurkan salib dan tentunya akan membunuh babi. Kenapa beliau membunuh babi? Karena para Yahudi ini dan para pendeta Yahudi ini menghalalkan babi, padahal Nabi Isa atau Yesus ini tidak pernah makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Nabi Isa? Ya, tentunya kita sudah meyakini kaum Muslim bahwa yang menyesatkan ajaran Nabi Isa ini adalah Paulus. Paulus pernah berkata, sejak Isa disalib menebus dosa-dosa manusia, maka semua binatang dihalalkan. Banyak ajaran Nabi Isa atau Yesus, Isa putra Maryam ini yang diselewengkan oleh Paulus yang bernama Saul. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Saul ini tidak pernah belajar kepada Nabi Isa. Beliau mengaku diangkat sebagai rasul oleh Nabi Isa, maka disebut namanya sebagai Rasul Paulus. Dia hanya mengaku saja.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dan kaum muslimin, kita sebagai umat muslim sangat meyakini apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, dan ini sangat jelas dan rinci diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Yesus bukan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hal ini pula dibantah keras oleh kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan pula seorang Nasrani. Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Ibrahim adalah seorang Muslim. Beliau tidak mempersekutukan Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani, mereka semua mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani mempersekutukan Allah dengan mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus anak Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita bukan mengkaji agama lain. Di sini kita semua muslim mengkaji kitab suci Al-Quran, kitab suci yang kita yakini selama ini, dan kitab suci Al-Quran ini yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa. Penyelewengan ajaran Nabi Isa yang sudah diselewengkan oleh kaum-kaum Yahudi dan para pendeta tersebut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, cukup sekian pemahaman dari saya. Sungguh ini adalah berita yang sangat luar biasa yang kita yakini di dalam kitab suci Al-Quran, dan kita imani siapa sebenarnya Nabi Isa atau yang mereka anggap sebagai Yesus anak Allah, dan mereka selama ini sudah menuhankannya. Tentu pertanyaan dari Mas David Silalahi ini saya anggap sungguh pertanyaan yang sangat bagus. Nanti di akhir zaman Yesus akan bersaksi kepada kalian semua menjadi hakim yang adil atas dirinya, karena sudah umat Kristen sudah menganggap beliau sebagai Tuhan, dan Yesus akan menolak hal tersebut. Dan inilah yang disebut dengan hakim yang adil. Beliau tidak akan mengakui bahwa beliau ini adalah Tuhan. Mas David Silalahi, sedangkan saya katakan di sini ini adalah pemahaman yang saya berikan. Mudah-mudahan Anda dilembutkan hati Anda. Insya Allah ini akan membukakan jalan pintu hidayah buat Anda. Dan saya katakan di sini, setiap muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kita berserah diri kepada Allah, dan setiap muslim adalah meyakini bahwa Allah hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah dan patut kita ibadahi selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kelak kita setiap muslim akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad kelak di akhir zaman. Kelak di akhirat, bukan di akhir zaman. Kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Syafaat atau pertolongan itu diberikan kepada kita kaum muslim dengan izin Allah. Disinilah letak daripada bahwa ajaran Nabi Muhammad yang membawa kitab suci Al-Quran, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, ini adalah jalan kebenaran menuju rumah Bapa di surga. Rumah Bapa di surga, menuju surganya Allah. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan kalian semua, sahabat-sahabatku, baik yang muslim maupun non-muslim, kita menjadi saudara seiman.